Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Salman Zakaria, Muhammad Arwan Setiawan, dan Kairunas. Judul materi kami yaitu rangkaian penyulut. Pengertian rangkaian penyulut sebagaimana dijelaskan bahwa komponen semikonduktor daya seperti dioda, SCR, transistor, dan MOSFET yang digunakan dalam rangkaian elektronika daya dioperasikan sebagai saklar elektronis. Saklar elektronis memiliki sifat tidak akan dapat on atau off tanpa adanya rangkaian luar yang dapat membangkitkan signal atau pulsa. Sebagai pemicu atau penyulut, rangkaian luar yang dimaksud adalah rangkaian pemicu atau rangkaian penyulut. Dengan demikian, rangkaian pemicu atau penyulut merupakan rangkaian yang dapat digunakan untuk meng-on-kan SCR, transistor, atau MOSFET. Metode penyulutan. Penyulutan atau penyalaan adalah peristiwa mengkonduksikan teristor. Metode penyulutan ini adalah beberapa macam, diantaranya adalah yang pertama, memberikan tegangan breakover. Jika tegangan yang diberikan kepada SCR melebihi rating tegangan atau breakdown, SCR akan switch dari keadaan tidak konduksi menjadi konduksi karena mengalami ovalence breakdown. Hal ini dapat merusak SCB. Laju perubahan tegangan. Apabila tegangan yang diberikan pada anoda lebih positif dari katoda, sambungan J2 pada struktur SCR akan dibias mundur dan pada sambungan akan terbentuk kapasitansi. Jika suatu tegangan diaplikasikan dengan tiba-tiba, arus pengisian akan mengalir dan cenderung mengkonduksikan komponen. Jika muatan yang terdapat pada kapasitansi sambungan CI dinyatakan dengan Q dan tegangan yang akan diberikan dinyatakan dengan V. Adapun rumusnya sebagai berikut ini. Laju perubahan kapasitansi sambungan dapat diabaikan karena kapasitansi sambungan hampir konstan. Kontribusi arus pengisian pada suku terakhir dapat diabaikan sehingga persamaan dapat direduksi menjadi sebagai berikut ini. Dengan demikian, laju perubahan tegangan dV per dt yang terjadi pada komponen besar dapat mengakibatkan switching dari keadaan off menjadi on. Untuk prinsip perencanaan penyulut dari beberapa metode mengkondisikan SRC, SCR seperti yang disebutkan tadi. Memberikan pulsa tegangan gate untuk mengatur penyulutan merupakan metode yang paling umum digunakan. Rangkaian pengatur gate ini umumnya disebut dengan rangkaian penyulut, yang umumnya merupakan rangkaian elektronika daya rendah. Rangkaian pengatur gate ini dapat memenuhi dua fungsi umum, yaitu yang pertama, untuk menghasilkan pulsa tegangan untuk tiap thyristor pada saat yang tepat secara periodik dengan urutan tertentu tergantung pada tipe rangkaian dayanya. Pulsa penyulut dengan urutan yang dikehendaki dapat dibandingkan dengan mempergunakan rangkaian elektronika yang terdiri atas gerbang-gerbang logika, pop, counter, dan lain-lain. Penggunaan komponen-komponen tersebut dalam bentuk rangkaian distribusi akan menyederhanakan rangkaian pengatur. Yang kedua, pulsa yang dihasilkan oleh rangkaian pengatur biasanya memiliki daya yang rendah. Pulsa ini perlu dikoppel ke terminal gate katoda thyristor menggunakan rangkaian trafo pulsa. Rangkaian penyulut terdiri dari
suplai DC, pembangkit pulsa, penguat pulsa, dan beberapa trafo pulsa. Rangkaian penyulut biasanya diisolasi dengan rangkaian daya pulsa yang dibangkitkan setelah dikuatkan dilewatkan melalui trafo pulsa dan rangkaian clamping, sehingga diperlukan tegangan sumber DC yang terpisah. Trafo pulsa berfungsi mengisolasi tegangan rendah dan rangkaian penyulut dan tegangan tinggi dari rangkaian anoda. Rangkaian clamping pada dasarnya terdiri dari diode yang dihubungkan seri dengan terminal Saya gate. Muhammad Arwan Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu jenis-jenis rangkaian penyulut. Yang pertama, rangkaian penyulut dengan menggunakan resistor. Pada rangkaian penyulut ini, resistor pembatas Ermin ditempatkan antara anoda dan gate. Hal ini dilakukan agar dapat mencegah dilewatinya arus gate maksimum, sehingga ketika tegangan suplai mencapai puncaknya atau PM, maka dirumuskan Ermin lebih besar daripada PM per LGPM, di mana PD adalah tegangan jatuh dioda D, LGT adalah arus gate untuk menyulut SCR, dan PGT adalah tegangan gate untuk menyulut yang berkaitan dengan nilai LGT. RV yang diserikan dengan Ermin digunakan untuk mengatur arus gate untuk mendapatkan sudut penyulutan yang diinginkan. Pada saat RV sama dengan 0, arus yang mengalir adalah arus gate maju puncak saat tegangan anodanya mencapai PM, yaitu pada saat WT sama dengan 90 derajat. Namun SCR akan konduksi pada saat arus gate mencapai nilai LGT, dan SCR akan konduksi. Selanjutnya, nilai RPM akan ditentukan dengan persamaan RV sama dengan VM kurang VD kurang VGT per LGVM. Yang kedua, rangkaian penyulut UJT. Dengan penyulutan UJT, daya yang disisipkan pada terminal gate katode menjadi rendah karena dihasilkan pula penyulut yang pendek. Pada penyulut ini, UJT diperoleh sebagai osilator relaksi untuk memperoleh pulsa yang tajam menyulut. Ini juga memiliki stabilitas frekuensi yang baik terhadap perubahan tegangan sumber dan temperatur. UJT akan breakdown bila tegangan antara emitter basis mencapai tegangan puncak VF yang dinyatakan dengan VF sama dengan Vset tambah VD, di mana H adalah intercept start of region dari UJT yang besarnya antara 0,54 kurang 0,7. Kemudian C akan melepaskan muatan melalui emitter sehingga pulsa yang terjadi akan menyulut escator untuk konduksi melalui trafo pulsa. Selanjutnya, penyulut ICTCA 785. ICTCA 785 merupakan jenis rangkaian terintegrasi yang khususnya dirancang untuk SCR atau triage TRIAC. IC ini dapat memberikan pulsa penyulutan dari 0 hingga 180 derajat. Sinyal sinkronisasi diperoleh dari sumber tegangan AC yang akan diatur dengan melewatkannya pada suatu resistor ke pin 5. Zero crossing vector SCR menyediakan saat tegangan fase melalui titik yang selanjutnya disimpan pada penyimpanan data sinkronisasi. Sinyal dari ZCD ini kemudian mengendalikan sebuah pembangkit sinyal RAM. Kapasitas C10 dari generator RAM dimuati dengan arus konstan yang besarnya tergantung dari nilai R9. Selanjutnya sinyal RAM ini dibandingkan dengan tegangan pengatur VC pada pin 11 melalui suatu komparator. Maka pembandingan akan memberikan sinyal keluaran yang diteruskan rangkaian logika. Sudut penyulutan dapat diatur dari 0 sampai 180 derajat dengan mengatur tegangan pengatur VC. Pada pin 14 dan 15 akan dihasilkan tegangan pulsa positif selama 30 ms untuk setiap tegangan gelombang tenaga sumber.
Lebar pulsa dapat diatur tergantung nilai dari C12. Baiklah, itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum